Iya. Udah dibuka, udah iya, nggak bisa. Iya, dibuka. Balikin duit saya. Kalau enggak, saya borgol kamu sekarang juga. Saya mau kamu bawa ke kantor. Sekarang saya balikin duit. Ini penipuan. Kok penipuan sih? Ayo. Saya cuma pengirim doang, Pak. Iya, balikin duit saya. Halo teman-teman semua, saya Stanley dari channel Gritek dan kali ini kita akan membahas tentang yang lagi ramai, yang belakangan ini banyak masalah tentang COD atau Cash on Delivery. Jadi kita di sini akan sharing-sharing mengenai Cash on Delivery. Karena belakangan ini banyak banget yang viral tentang kasus COD yang mengakibatkan perseteruan antara pembeli dan kurir. Karena kurir ini sering dimaki-maki oleh pembeli yang tidak mengerti sistem COD. Contoh ada kasus yang semua pasti tahu, itu yang tante goblok-goblok itu yang maki-maki kurir dengan mengatakan goblok. Dan ada juga kurir yang diancam pakai katana. Dan ada juga kurir yang mau diborgol. Belakangan ini banyak banget yang aneh-aneh kayak gitu. Padahal itu salah mereka. Mereka nggak tahu sistem COD. Nah, di sini kita akan bahas. Ini gue buka artikel dari kompas.com. Di sini tertulis ini yang paling bawah. Namun yang pasti pembeli tidak diperkenankan untuk membongkar kemasan sebelum membayar dengan uang tunai sesuai harga pembelian dan ongkos pengiriman ke kurir. Nah, itu sudah memang peraturannya. Nah, ini juga kita bisa lihat secara jelas cara transaksi menggunakan sistem COD di marketplace. Nah, poin ketiga ini sudah tertulis, saat barang sudah tiba, pembeli tidak diperbolehkan untuk membongkar kemasan sebelum membayar. Untuk teman-teman yang pesan barang tapi barangnya datang tidak sesuai, ini ada tips-tips yang bisa kalian baca. Jadi bisa gunakan fitur komplain di marketplace dan sertakan rekaman video saat unboxing. Jadi jika komplain kalian diterima, dari marketplace kayak Tokopedia atau Shopee akan mengembalikan uang kalian, jadi tenang aja. Nah, jadi menurut saya kesalahan ini ada di pembeli karena pembeli ini tidak mengerti sistem COD. Nah, sistem COD ini memang dibuat untuk mempermudah pembeli agar tidak perlu menggunakan ATM atau transfer, agar tidak ribet. Jadi tinggal pesan di marketplace, terus tinggal tunggu di rumah, kurirnya antar barang. Harusnya pembeli sebelum menggunakan pilihan COD ini harus baca dulu agar mengerti persyaratan dari COD ini. Jangan seperti yang akhir-akhir ini kan banyak masalah, pembeli memaki-maki ke kurir, padahal itu bukan salah kurir, itu salah dari penjual. Penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, lalu dia tidak mau bayar, dan yang kena itu kurir. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti, kurir itu hanya mengantar barang, jadi dia tidak tahu isi dari paket itu apakah sesuai atau tidak. Itu bukan salah dari kurir, itu salah penjual. Dan untuk pembeli menurut saya itu sudah resiko dari pesan online. Jadi barang yang diantarkan ke pembeli itu sudah harus dibayar, apalagi kalau buka. Kecuali kalau emang kalian tidak mau buka, itu bisa kembalikan ke kurir, terus kurirnya itu kembalikan ke penjual. Tapi kalau kalian sudah buka paketnya itu memang harus bayar. Kalau tidak nanti yang kena sanksi itu kurir karena paket sudah rusak. Jadi tidak bisa dikembalikan kalau sudah dibuka, apalagi dengan kasar. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal seperti itu, kayak pesanan itu tidak sesuai, itu gunanya marketplace kayak Tokopedia atau Shopee. Jadi uang yang kalian bayar itu tidak akan langsung masuk ke penjual, melainkan masuk ke marketplace ini, Tokopedia atau Shopee. Jadi uang kalian itu ditahan. Nah, di situ kalian bikin komplain ke penjual karena barang tidak sesuai. Nanti dari pihak dari Tokopedia atau Shopee akan membantu untuk mencari titik terang dari permasalahan ini. Jadi tenang aja, kalian bayar aja, uangnya tidak akan langsung masuk ke penjual, tenang aja. Itu pasti akan dibantu dari pihak Tokopedia atau Shopee, dari pihak marketplace tersebut. Contoh kayak saya pernah pesan waktu zamannya Redmi AirDots. Itu gua pesan 6. Emang datang 6 pieces, tapi yang gua coba hanya 2 yang jadi, 4-nya itu rusak. Ya sudah, gua langsung bayar aja ke kurir. Nah, di situ gua bikin komplain ke penjual.
Jadi itu sudah tidak ada urusan sama sekali dengan kurir. Itu urusannya saya sebagai pembeli, marketplace yang waktu itu gua gunakan Tokopedia, dan si penjual. Ada juga kasus lain yang pernah saya alami. Waktu itu gua pesan tongsis, itu totalnya 3 kilo, tapi datangnya itu hanya 1 kilo saja. Nah, pas paketnya itu datang, gua sudah curiga, ini kan nggak mungkin 3 kilo sekecil ini. Jadi pas saya buka paketnya itu sudah saya rekam untuk sebagai bukti. Nah, itu gua kirim ke Tokopedia untuk pengajuan komplain. Nah, dari Tokopedia itu meneruskan ke penjual. Dan waktu itu syukur dari Tokopedia lumayan cepat menanggapi permasalahan saya. Dan uang yang saya bayar itu tidak diteruskan ke penjual, melainkan direfund ke saya. Refund itu maksudnya dikembalikan ke saya. Selisih yang tidak dikirim oleh penjual. Jadi menurut saya untuk kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, yang pembeli itu marah-marah ke kurir, solusinya menurut saya pertama dari kurir dulu. Jadi kurir pas antar paket jelasin ke customer atau jelasin ke pembelinya kalau buka itu harus bayar. Kalaupun emang takutnya barangnya yang dibuka itu tidak sesuai, minta ke pembeli untuk memvideokan paket tersebut dan paket itu dibuka dengan baik-baik. Jangan asal-asalan. Karena kalau kalian sudah membuka packingannya itu secara kasar atau packingannya itu hancur dan tidak mau bayar, nanti yang kena kurir, kasihan. Dia itu tugasnya hanya mengantarkan paket. Harusnya kalian bersyukur karena mereka itu sudah taruhin paket kalian. Kalau kalian merasa pesanan kalian itu tidak sesuai, kalian packing aja seperti semula, terus kalian kasih ke kurir dan mengajukan komplain ke pihak marketplace tersebut dengan memberikan video unboxing tersebut. Menurut saya itu jalan yang terbaik kayaknya. Nah, ada juga yang bilang gini, lah masa gua harus bayar barang yang tidak sesuai pesanan saya? Kan nggak mungkin saya bayar barang yang jelas-jelas sudah tidak sesuai dengan pesanan saya. Nah, itu sudah risiko dari belanja online. Ya memang udah gitu. Kalau kalian memang mau yang sesuai banget dengan kemauan kalian, ya kalian pergi langsung ke mall, ke supermarket, kemana yang bisa langsung kalian lihat barangnya itu saat itu juga. Jangan pesan online dan bikin susah orang lain. Menurut saya, bagi teman-teman yang mungkin belum mengerti, sebenarnya itu setiap toko di Tokopedia atau Shopee, sebelum kalian beli, kalian harus lihat ratingnya dulu. Contohnya saya pesan barang di Tokopedia atau Shopee, saya selalu melihat dulu rating dari toko tersebut. Jadi di situ kan ada ulasan dari para pembeli yang sebelumnya sudah beli di toko itu. Nah, kita bisa lihat ulasan mereka ke toko itu bagus gak? Kalau suram ya jangan pesan di toko itu. Tapi jika ulasan yang dari pembeli-pembeli sebelumnya itu bagus-bagus, nah berarti toko tersebut bisa dipercaya. Jadi jangan lupa lihat rating dan ulasan dari setiap pembeli pernah belanja di toko tersebut. Walaupun tidak menjamin 100% toko tersebut pasti aman, tapi ya setidaknya meminimalisir lah. Karena belanja online ya sudah emang gitu. Kadang pesan warna merah, datang warna hitam. Ya memang begitu kalau pesan online. Jadi harus dimaklumi. Dan semoga kedepannya hal-hal seperti ini bisa berkurang. Agar kurir juga tidak dimaki-maki gratis oleh pembeli. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Jika kalian suka silahkan bantu like dan subscribe. Jika tidak suka, dislike juga tidak apa-apa. Thank you.